Kabar perceraian Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa kembali memanas setelah muncul potongan video lama yang memperlihatkan Sabrina menyinggung sifat pelit Deddy Corbuzier. Dalam sebuah podcast bersama Nada dan Azka Corbuzier, Sabrina dengan jujur mengungkap bahwa satu hal yang paling ia tidak sukai dari Deddy Corbuzier adalah kebiasaannya yang terlalu perhitungan soal uang. Meski dikenal dermawan terhadap orang lain, Deddy Corbuzier disebut justru sangat hemat untuk kebutuhan pribadi keluarganya, bahkan untuk hal sederhana seperti membeli pakaian. Sabrina yang selama 12 tahun hidup bersama Deddy Corbuzier mengaku memahami cara suaminya mengatur keuangan, namun tetap merasa bahwa sikap terlalu perhitungan itu kadang membuatnya jenuh. Ungkapan Sabrina tersebut kini ramai dibahas publik dan dianggap sebagai sindiran halus terhadap gaya hidup Deddy Corbuzier yang terlihat mewah di depan kamera, namun disebut tidak seimbang dalam memperlakukan istrinya. Banyak netizen yang berbakti berspekulasi bahwa ucapan Sabrina menjadi sinyal awal retaknya rumah tangga mereka. Terlebih, kabar perceraian itu telah dikonfirmasi oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa. Publik pun mulai menduga bahwa di balik citra harmonis pasangan ini tersimpan ketegangan soal keuangan dan nafkah yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Paling gak masuk paling suka dari papa. Pelit, memperhitungkan duit yang keluar dan masuk segalanya gitu. Apa what important, apa sama hal yang nggak penting apa gitu. Jadi kalau papa itu kayak bisa bantu orang apa segala macam itu pasti kayak royal banget. Tapi kalau misalnya kayak kita yang kayak misalnya apa gitu pelit banget, kayak kita nih mau beli baju, jangan kayak kakak itu kan takut. Ya walaupun bisa mencari uang sendiri kan kadang pengen kan misalnya ditraktir suami gitu kadang, tapi kalau misalnya dia lagi nggak mood bukan bisa beli baju, cuma beli baju H&M doang padahal nggak usah gitu, dia malah endingnya gue yang beliin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadi pagi aku lagi masak 6:30 pagi, dengar berita ini, sedih sih. Aku pikir rumor-rumor yang kemarin itu bohong, kayak ya orang sering berita aja gitu ya. Taunya beneran diajuin gugat cerai. Aku pikir baik-baik aja, keluarga yang bahagia gitu. Ya semoga keputusannya untuk masing-masing menjadi keputusan yang membuat masing-masing individunya bahagia. Gacor banget Dasim, Jin Dasim lu gacor ya, akhir 2025 ya, banyak banget nih, banyak banget orang yang cerai gara-gara lu ya. Kabar terbaru berita dari Deddy Corbuzier dan Sabrina nih, mereka udah resmi bercerai. Oktober emang ya, bercerai, berpisah, berselingkuh. Kemarin Tasya Farasya, Raisa, si Jule lagi berselingkuh. Nih gua rasa Jin Dasim nih kejar target akhir tahun nih. Coba dong Om Deddy undang itu Jin Dasim di Close the Door. 3, 2, 1, close the door. Selamat datang Jin Dasim gitu. Tanya apa dia, klarifikasi dong dia maksud dia apa nih. Banyak banget orang yang cerai. Oh my god, ini beneran 2025 ada apa? Hey 2025 ada apa? Akal-akalan Jin Dasim kah ini ya? Kayak pasangan yang kita tuh nggak expect bakalan cerai, 2025 pada cerai. Udah dari Tasya Farasya, Raisa, sekarang Om Deddy sama Kak Sabrina kayak kayak beneran nggak expect. Jadi kalau kemarin yang minta rido itu mah kan kalau misalnya cerai ya udah netizen juga kayak ya udah sih, udah bisa kita prediksi ya, atau kayak ya pantesan aja. Ini mah kayak kenapa gitu ya 2025 gitu, tidak bisa diprediksi. Kenapa ya Jin Dasimnya lagi kejar target kah? Kejar target guys ini, atau mungkin karena rewardnya sangat menarik gitu, iPhone 17 Pro Max yang warna oranye yang 2 TB varian langka. Mungkin itu yang membuat Jin Dasim jadi kayak ayo kak kita buat lagi gebrakan apa lagi nih, siapa lagi gitu, kayak sararem
Asli, gue nggak ngerti nih manusia lagi pada kenapa. Kayaknya di tahun 2025 ini banyak banget isu perceraian artis. Mulai dari Dahlia Fandi, Aziza Arhan, Raisa Hamis, Jule Daehun, dan sekarang Om Deddy Corbuzier dengan Sabrina Hairunisa. Yaps, pasangan selebritas Deddy Corbuzier dan Sabrina diisukan dengan retaknya hubungan mereka. Setelah lebih dari 3 tahun membangun rumah tangga dengan Deddy Corbuzier, Sabrina Hairunisa resmi melayangkan gugatan cerai kepada suaminya. Gugatan tersebut telah dikonfirmasi dan diterima oleh pihak Pengadilan Agama 3 Rasa Banten. Sabrina Hairunisa yang dikenal sebagai sosok yang tenang dan elegan ternyata menjadi pihak yang pertama mengajukan gugatan cerai. Namun, alasan dibalik gugatan itu ternyata bukan soal pertengkaran maupun perselisihan yang biasa mewarnai perceraian kebanyakan pasangan. Dalam unggahannya, Sabrina dan Deddy Corbuzier mengungkapkan bahwa mereka telah melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada keputusan untuk berpisah. Dari kasus-kasus perceraian atau perpisahan para artis ini, kita doakan aja ya guys, semoga mereka yang memilih berpisah itu memang jalan yang terbaik untuk mereka. Kabar mengejutkan, Sabrina resmi gugat cerai Deddy Corbuzier. Sabrina resmi gugat cerai Deddy Corbuzier. Ya ampun, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi teman-teman. 2025 dipenuhi dengan berita-berita perselingkuhan dan juga berita-berita perceraian. Betapa sulitnya dunia rumah tangga. Jadi kami yang bilang, aduh saya pusing, saya capek kerja, saya mau menikah saja. Stop. Kalian lihat ini banyak yang cerai gara-gara apa? Tidak tahu gara-gara apa teman-teman. Belum ada kepastian resmi apa yang menjadi alasan mereka mau bercerai atau apa yang menjadi alasan Sabrina menggugat cerai Deddy Corbuzier. Padahal pasangan ini saya juga rasa kayak baik sekali. Maksudnya mereka itu kayak happy, tidak pernah memperlihatkan pokoknya mereka tidak pernah publis sesuatu yang buruk-buruk tentang rumah tangga mereka. Sekalinya dipublis, kenapa harus cerai? Itulah, ini menandakan manusia tidak sempurna, pasanganmu tidak sempurna, dirimu tidak sempurna. Jadi mari kita menjaga sama-sama keharmonisan keluarganya kita. Semoga kita diberikan kesabaran, ya ampun. Semoga ada jalan keluar yang lebih baik ya daripada bercerai. Durasi habis, terima kasih sudah nonton, saya speechless. Dah. Deddy Corbuzier digugat cerai Sabrina setelah 3 tahun menikah. Lah, kenapa anjing? Gue kenapa ikutan sedih ya? Oke, jadi berita ini baru aja keluar ya. Salah satu berita yang bikin gue kaget ya ini. Dari sekian banyak berita yang biasa gue bacain, gak tahu kenapa gue ngerasa sedih gitu loh. Gue pikir se-Indonesia kayaknya sedih sih dengar berita ini ya. Jadi gugatan perceraian ini resmi diajukan oleh Sabrina pada tanggal 16 Oktober 2025 di Pengadilan Agama 3 Raksa Banten. Menurut laporan, perkara ini tidak dibuka secara publik nih. Sebenarnya gue waktu itu sempat curiga kenapa Om Ded ngomentarin soal kasus perceraian orang yang dipublikasikan gitu loh. Ternyata bener aja dia punya perkara yang sama. Jadi Om Ded dan juga Kak Sabrina ini menikah di tanggal 6 Juni 2022. Jadi mungkin sekitar 3 tahun gitu. Mereka sama-sama dan kelihatannya nggak ada masalah kan. Nah, di salah satu caption di postingannya Kak Sabrina, dia menuliskan, untuk kalian semua yang telah mendukung dan mendoakan kami ingin berbagi ini dengan kejujuran dan juga kedamaian. Setelah perjalanan yang panjang dan juga kebijaksanaan, kami berdua sepakat untuk mengambil jalan hidup yang terpisah. Bukan karena marah, tapi karena cinta, kejujuran, dan juga kedamaian. Kami berterima kasih atas semua yang telah kami bagikan, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Karena kami percaya akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru. Itu adalah isi caption yang diposting oleh Kak Sabrina dan juga Om Ded. Dan ya, gue rasa mereka berpisah dengan sangat damai ya. Bukan karena ada konflik yang gimana-gimana gitu loh. Sayang banget ya Om Ded,
Kak Sabrina, semoga keputusan ini menjadi keputusan yang paling baik untuk kedua belah pihak deh. Ya, kita doain aja buat Om Ded dan juga Kak Sabrina. Semoga semua baik-baik saja. Dan gua rasa semua orang pasti sedih dengan kabar ini. Ya, salah satunya pun gua gitu ya. Gue cukup kaget dengan berita ini. Yang sebenarnya dari sekian banyak berita yang gue bacain, mungkin ini salah satu yang bikin gue kaget gitu loh. Coba kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.